Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Zende dengan NPM S1D 023083. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yaitu tentang komoditas tomat dengan judul Analysis of Marketing, Efficiency and Margin of Tomatoes in Sabongari, LGA, Kad- Kaduna State di Nigeria dengan penerbit yaitu Mahkamah Saleh Aliyu dan kawan-kawan tahun 2025. Untuk latar belakang dari eh, jurnal yang saya jurnal yang saya kerjakan yaitu mendorong pertumbuhan, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Tomat sebagai salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi, bersifat padat karya, serta menjadi sumber pendapatan utama bagi petani skala kecil. Yang meskipun Nigeria merupakan salah satu produsen tomat terbesar di Afrika, sistem pemasaran komoditas ini masih menghadapi berbagai kendala seperti sifat mudah rusak, fluktuasi harga musiman, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta lemahnya dukungan infrastruktur distribusi tanaman pangan tomat. Melihat kondisi tersebut, menyebabkan tingginya kehilangan hasil dan rendahnya efisiensi pemasaran dan karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi margin dan efisiensi pemasaran tomat sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan kinerja pasar hortikultura. Baik, untuk tujuan penelitian dari penelitian tersebut yaitu penelitian ini bertujuan untuk eh, margin pemasaran, menganalisis besarnya margin pemasaran yang diterima oleh setiap pelaku pasar. Yang kedua yaitu efisiensi pemasaran, mengidentifikasi berbagai kendala yang menghadapi pelaku pemasaran tomat. Selanjutnya yaitu identifikasi strategi peningkatan margin pemasaran apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi sistem pemasaran tomat. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu metode dan tekniknya yang digunakan yaitu menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan multi-stage sampling secara proporsi. Dan untuk analisis data menggunakan statistik deskriptif, perhitungan margin pemasaran, serta rumus efisiensi pemasaran dengan membandingkan nilai tambah terhadap biaya pemasaran, yaitu pengumpulan data, analisis statistik, dan interpretasi hasil. Lanjut, untuk temuan jurnal itu sendiri yaitu temuan utama dalam penelitian yang dipublikasikan dalam Indonesia Journal of Agriculture Research menunjukkan bahwa produsen tomat memperoleh bagian margin terbesar. Jadi produsen menerima margin yang cukup besar dibandingkan pelaku pemasaran yaitu pedagang. Di pasar Sabogari, produsen menerima sekitar 49,65% dari harga penjualan, sedangkan di pasar Samaru sebesar 97,77%. Untuk pedagang besar dan pengecer hanya memperoleh margin sekitar 1-3% secara agregat yang telah dihitung di dalam jurnal. Total margin pemasaran tersebut kalau digabung kedua pasar adalah sekitar 4,53%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar harga yang dibayarkan konsumen kembali kepada produsen. Namun, tingkat efisiensi pemasaran berbeda signifikan antara kedua pasar. Di Sabongari memiliki efisiensi sebesar 114,88%, yaitu tergolong cukup efisien, sedangkan Samaru hanya 35,66%, eh, bisa dibilang kurang efisien. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi nilai tambah dan biaya pemasaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa kendala utama pemasaran tomat adalah sifat mudah rusak, tingginya biaya input, struktur transportasi, keterbatasan modal, serta fluktuasi harga.
Untuk struktur pasar, tobat, dan aktornya. Struktur pasar dalam jurnal menunjukkan adanya tiga aktor utama, yaitu produsen, petani, wholesaler atau pedagang besar, retailer, yaitu pengecer. Struktur ini mencerminkan pasar persaingan tidak sempurna dengan rantai distribusi tradisional. Produsen masih menjadi price taker atau menjadi ketetapan harga, sementara pedagang memiliki peran dalam distribusinya dan pembentukan harga di tingkat konsumen. Untuk struktur dan saluran pemasaran dalam jurnal analisis terhadap pemasaran produk tomat di Sabongani dan Samaru. Saluran pemasaran yang ditemukan di dalam jurnal tersebut yaitu petani ke pedagang besar, lalu pedagang besar ke pengecer, dan pengecer baru ke konsumen. Distribusi ini bersifat konvensional dan belum terintegrasi dengan sistem logistik modern atau cold storage, hingga risiko kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk fungsi pemasaran sendiri, untuk fungsi fisik, yaitu transportasi, penyimpanan yang cukup terbatas. Terus kedua, fungsi pertukaran, jual beli di tingkat grosir dan eceran. Untuk fungsi fasilitas fasilitatif, itu informasi harga masih lemah, pembiayaan modal terbatas. Fungsi fisik menjadi paling dominan karena komoditas tomat bersifat yang lebih mudah rusak. Untuk temuan di perbandingan dengan kondisi di pasar tempat saya tinggal, yaitu Kepayang, berdasarkan wawancara dengan pedagang tomat di pasar Kepayang, diperoleh informasi bahwa sistem pemasaran tomat masih didominasi oleh pola distribusi tradisional, sama seperti jurnal yang barusan saya jelaskan, yang melibatkan petani, pengepul, pedagang pasar, dan konsumen akhir, yang mengakibatkan harga tomat berfluktuasi tergantung musim, terutama saat panen raya, yang membuat harga turun drastis. Kondisi ini memiliki persamaan dengan temuan penelitian di Nigeria, di mana pemasaran tomat juga menghadapi masalah eh, barang yang mudah rusak dan fluktuasi harga tinggi, yaitu sama-sama menunjukkan keterbatasan fasilitas penyimpanan, cold storage, serta lemahnya sistem informasi harga, sehingga petani cenderung menjadi price taker. Untuk perbedaan mendasar dalam jurnal, produsen menerima margin yang sangat, untuk perbandingannya di antara jurnal dan daerah saya, yaitu produsen menerima margin yang sangat besar, lebih dari 49% untuk yang di jurnal. Sedangkan di pasar Kepayang, margin petani relatif lebih kecil karena adanya peran pengepul yang memperpanjang rantai distribusi dan juga adanya perbedaan tingkat efisiensi antara pasar yang terukur secara kuantitatif di Nigeria. Sementara di Kepayang belum dapat pengukuran efisiensi secara formal dan sistematis. Untuk faktor penyebab perbedaannya yaitu skala produksi dan volume perdagangan yang lebih besar di Nigeria, keberadaan asosiasi pedagang yang lebih terorganisir, serta struktur pasar yang sedikit lebih tersegmentasi. Sedangkan perbandingan pasar Kepayang masih bersifat lokal dengan kelembagaan yang relatif informal dan infrastruktur distribusi yang terbatas. Perbedaan struktur kelembagaan, skala pasar, serta dukungan kebijakan inilah yang menyebabkan variasi margin dan efisiensi pem- pemasaran antara kedua wilayah tersebut. Untuk rekomendasi strategik dalam jurnal yang saya temukan yaitu struktur pasar dan pemerintah. Pemerintah daerah perlu membangun fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, skala pasar tradisional, serta memperbaiki infrastruktur distribusi untuk mengurangi kehilangan hasil dan menstabilkan harga. Intervensi ini akan meningkatkan efisiensi fungsi fisik pemasaran. Untuk di lembaga keuangan, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi pemasaran atau kemitraan langsung dengan pedagang besar untuk memperpendek rantai distribusi. Dengan sistem ini, margin dapat lebih adil dan posisi tawar petani meningkat. Untuk kesimpulannya,
Secara keseluruhan, jurnal menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran tomat sangat dipengaruhi oleh besarnya nilai tambah dibandingkan biaya pemasaran, serta efektivitas fungsi distribusi, meskipun margin produsen di Nigeria relatif tinggi. Kendala struktural tetap menghambat optimalisasi sistem pasar. Kondisi di pasar Kepayang menunjukkan pola permasalahan yang serupa, terutama terkait fluktuasi harga dan keterbatasan fasilitas penyimpanan. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan penguatan kelembagaan menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta stabilitas pasar hortikultura di Indonesia. Baiklah, ini ada beberapa dokumentasi dari tempat saya tinggal yaitu Kepayang, di Pasar Kepayang, dan mungkin eh, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.